terlebih dahulu konversi. Apa sih itu konversi? Nah, konversi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain tanpa mengubah fisik dasar itu. Nah, contoh kalimat konversi yaitu A. Petani membawa cangkul ke sawah. B. Cangkul dulu baru ditanami. Dari contoh di atas dijelaskan bahwa pada contoh A, cangkul yang berkategori nomina, dan contoh B, cangkul yang berkategorikan sebagai verba. Sebuah nomina tanpa perubahan fisik dapat berubah menjadi verba, walaupun dalam kalimat yang berbeda. Penyebabnya adalah kata cangkul dan sejumlah lain kata yang lainnya. Di samping memiliki komponen makna positif atau bendaan, juga memiliki komponen makna positif dalam kurung alat dan tindakan. Jumlah kosakata nomina yang dimiliki komponen makna tindakan antara lain kunci, kupas, sikat, pancing, kikir, dan juga serut. Di sini saya Novia Cahya Istiana akan menjelaskan tentang akronimisasi. Jadi, akronimisasi yaitu proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Adapun kaidah pembentukan akronimisasi yang pertama yaitu pengambilan huruf-huruf atau fonem-fonem pertama dari kata-kata yang membentuk konsep. Contoh yang pertama yaitu ada IKIP. IKIP yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang kedua ada IDI. IDI yaitu Ikatan Dokter Indonesia, dan yang ketiga ada ABRI. ABRI yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan yang keempat ada AMPI. AMPI yaitu Angkatan Muda Pembangunan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh Zara. Di sini saya, Zara Dijanti, akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Novia tentang kaidah pembentukan akronimisasi. Yaitu yang pertama, pengambilan huruf-huruf atau fonem-fonem pertama dari kata-kata yang membentuk konsep. Dan untuk yang kedua ini yaitu pengambilan suku kata pertama dari semua kata yang membentuk konsep. Contohnya seperti rukan, yaitu rumah kantor. Orpol yang berarti organisasi politik. Pujasera yang berarti pusat jajanan serba ada. Balita bawah 5 tahun. Moge motor gede. Dan puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Untuk yang ketiga ini yaitu pengambilan suku pertama ditambah dengan huruf pertama dari suku kata kedua dari setiap kata yang membentuk konsepnya. Seperti warteg. Warteg terdiri dari warung Tegal. Wa sendiri yaitu suku pertama ditambah huruf R, dan tegnya sendiri yaitu Tegal yang berarti untuk suku pertama te dan ditambahin huruf G menjadi warteg yang berarti warung Tegal. Seperti itu. Selanjutnya begitu juga dengan Depkes, Departemen Kesehatan Kalbar, Kalimantan Barat, Puspen, Pusat Penerangan, dan Sulsel, Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya yaitu kaidah konsep dari akronimisasi, yaitu contohnya pengambilan suku kata yang dominan dari setiap kata yang mewadahi konsep. Contohnya yaitu juklak. Nah, di sini juklak diartikan sebagai petunjuk pelaksanaan. Yang kedua yaitu tilang, berarti bukti pelanggaran. Yang selanjutnya yaitu litbang, diartikan penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu bintal, pembinaan mental.
Nah, yang selanjutnya yaitu pengambilan suku kata tertentu disertai dengan modifikasi yang tampaknya tidak beraturan, namun masih dengan memperhatikan keindahan bunyi. Contohnya, kata kloter. Nah, di sini kloter diartikan sebagai kelompok terbang. Yang selanjutnya yaitu pilkada, pemilihan kepala daerah. Dan yang terakhir yaitu organda, artinya organisasi angkutan darat. Yang terakhir yaitu pembentuk kaidah akronimisasi, contohnya pengambilan unsur-unsur kata yang mewadahi konsep tertentu tetapi sukar disebutkan. Maksudnya sukar yaitu sulit untuk disebutkan keteraturannya, termasuk di seni. Nah, contohnya seperti sinetron. Sinetron ini diartikan sebagai sinema elektronik. Dan iptek yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa sih singkatan itu. Nah, singkatan atau bisa disebut sebagai abreviasi adalah salah satu hasil proses pemendekan. Nah, yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. Nah, kalian tidak asing lagi kan dengan kata singkatan? Nah, oke. Selanjutnya yaitu di sini ada beberapa jenis-jenis singkatan. Nah, yang pertama yaitu singkatan umum adalah singkatan yang terdiri dari 2 huruf, 3 huruf atau lebih yang diikuti oleh tanda titik. Contohnya, nah seperti contoh di atas ini, DLL bisa kalian singkatkan sebagai dan lain-lain. YTH, nah biasanya ada singkatan YTH itu di mana? Di surat-surat atau di pidato seperti itu. Nah, YTH bisa diartikan sebagai yang terhormat, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, SD sampai dengan A.N atas nama, UB untuk beliau, DA dengan alamat. Nah, di sini singkatan dari 2 huruf atau 3 huruf jangan lupa diikuti oleh tanda titik untuk memisahkan dari huruf yang pertama dan huruf yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis singkatan. Yang kedua yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabaran atau pangkat. Ini tipe ya, jabatan maksudnya, yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya, nama orang bisa kalian singkat yaitu WR Supratman. Nah, WR artinya yaitu W. Rudolf Supratman. Nah, biasanya kan umumnya yaitu WR Supratman. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya yaitu Yamin. Nah, Muh ini diartikan sebagai Muhammad. Nah, yang selanjutnya di sini ada singkatan gelar seperti S.P.D. Nah, di situ SPD singkatan yaitu sarjana pendidikan. S.H yaitu sarjana hukum. Oke, selanjutnya yaitu kata sapaan. Nah, BPK titik disebut apa? Bapak. Nah, SDR titik saudara. Dan yang terakhir yaitu singkatan pangkat seorang. Nah, kol atau kolonel. Selanjutnya yaitu contoh jenis singkatan, yaitu singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi.
serta dokumen yang resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya yaitu kata MPR. Nah, di sini kata MPR kan melambangkan lembaga pemerintah kan. Nah, di situ biasanya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital dan tidak diberi tanda titik seperti contohnya MPR. Nah, singkatan dari MPR apa? Pasti semua tahu. Nah, MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang selanjutnya yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang terakhir yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan yang terakhir jenis dari singkatan yaitu lambang kimia. Nah, biasanya kalian menjumpai di mata pelajaran kimia ya, lambang kimia. Oke, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Nah, seperti contohnya CA, C huruf besar dan A huruf kecil. CA dibaca kalsium. Nah, singkatan dari CA itu sama dengan kalsium. KCI, huruf besar semua, KCI. Nah, itu kalium klorida. CM, sentimeter. M, meter. KG, kilogram. RP, rupiah. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Sinta Rikenusya Fitri akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan singkatan dengan akronim. Yang pertama yaitu perbedaannya. Penulisan singkatan diikuti titik kecuali yang cetak kapital dan lambang kimia, sedangkan akronim tidak diikuti oleh titik. Selanjutnya, akronim merupakan gabungan huruf kata yang dibaca layaknya kata pada umumnya, sedangkan akronim merupakan gabungan huruf kata yang dibaca layaknya kata pada umumnya, sedangkan singkatan dibaca huruf demi huruf. Selanjutnya yaitu persamaannya. Antara singkatan dan akronim sama-sama dapat mempersingkat suatu kata atau kalimat, dan sama-sama bisa dibuat secara bebas. Penyerapan yaitu proses pengambilan kosakata dari bahasa asing, baik bahasa Eropa seperti bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan sebagainya, maupun bahasa Asia seperti bahasa Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Termasuk juga dari bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Bali. Dalam sejarahnya, kosakata asing berlangsung secara audial, artinya melalui pendengaran. Orang asing mengucapkan kosakata asing, lalu orang Indonesia menirukannya sesuai apa yang didengarnya. Karena sistem fonologi bahasa asing itu berbeda dengan sistem fonologi bahasa yang dimiliki orang Indonesia. Maka bunyi ujaran bahasa asing ditiru menurut kemampuan lidah melafalnya. Contohnya seperti kata bahasa Belanda, domekrak, dilafalkan dongkrak. Kata bahasa Sanskerta, utpati, dilafalkan upeti. Dan kata bahasa Arab, mudarat, dilafalkan melarat. Di dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia, penyerapan kata-kata asing harus dilakukan secara visual, yang artinya berdasarkan apa yang dilihat di dalam tulisan. Inti dari pedoman pembentukan yaitu: yang pertama, kata-kata yang sudah terserap dan lazim digunakan sebelum buku pedoman itu terbit tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contohnya yaitu ada kabar, iklan, dan juga bengkel. Yang kedua, penyerapan dilakukan secara utuh. Contohnya standarisasi, efektivitas, dan objektivitas. Nah, di sini ada huruf-huruf asing pada awal kata yang harus disesuaikan. Yang pertama, ada huruf asing pada awal kata au, tetap au. Kata asingnya audiogram. Kata penyerapannya au,
kilogram. Yang kedua ada huruf asing pada awal kata CH yang lafalnya S atau SY menjadi S. Kata asingnya masin, kata penyerapannya mesin. Nah, yang ketiga ada huruf asing pada awal kata CH yang lafalnya C tetap C, yang kata asingnya cek, kata penyerapannya cek. Huruf asing pada awal kata E tetap E, yaitu yang kata asingnya efek, kata penyerapannya efek. Huruf asing pada awal kata ea tetap ea, yang kata asingnya idealis, kata penyerapannya idealis. Nah, di sini ada huruf-huruf pada akhir kata yang harus disesuaikan. Nah, yang pertama ada huruf asing pada akhir kata AG menjadi ASE, kata asingnya presentage, kata penyerapannya presentase. Huruf asing pada akhir kata al, L menjadi al, kata asingnya normal, kata penyerapannya normal. Huruf asing pada akhir kata an menjadi an, kata asingnya akuntan, kata penyerapannya akuntan. Huruf asing pada kata arsi, arsi menjadi arki, kata asingnya anarsi, kata penyerapannya anarki. Ini ada huruf asing pada akhir kata ari, air menjadi kata asingnya sekondari, kata penyerapannya sekunder.